Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dilancarkan segala urusannya. Kali ini gue akan membahas film tentang seorang psikopat yang menculik dan membunuh anak-anak kecil. Lalu sebelum kalian nonton, dibiasakan dulu di subscribe dan di like agar gue semangat bikin konten-konten lainnya. Film ini menceritakan di sebuah pinggiran kota kecil di Colorado. Diduga ada sebagai seorang penulis yang menulis hilangnya 5 anak yang berstatus hidup atau matinya belum diketahui. The Grabber menimbulkan ketakutan dan kesedihan di lingkungan sekitar. Namun, ketika Fanny bertemu dengan pria aneh yang mengaku sebagai penyihir, dia tidak curiga sama sekali. Detik berikutnya, dia dimasukkan ke dalam mobil van berwarna hitam dan kemudian ditangkap lalu ditaruh di kamar kosong oleh seorang The Grabber. Hanya ada satu telepon hitam yang menemani Fanny, tetapi kabelnya telah terputus. Itu sebabnya Fanny melompat ketika dia mendengar suara-suara di ujung telepon yang lain. Anak-anak yang hilang pun sekarang mati, yang sekarang berusaha membantunya dengan bantuan roh. Fanny melakukan rencana demi rencana untuk melarikan diri sebelum menjadi korban berikutnya. Scene pertama diperlihatkan adanya pertandingan baseball di sebuah perkotaan North Denver tahun 1978. Lalu kita diperlihatkan anak yang melempar bola bernama Fanny. Akan tetapi dia gagal mencetak strike dan timnya mengalami kekalahan. Lanjut, kita diperlihatkan seorang anak remaja yang sedang bersepeda. Ia adalah orang yang menjadi lawan Fanny pada pertandingan baseball sebelumnya. Ia bernama Bruce. Bruce sangat populer di kota tempat ia tinggal. Bahkan cewek-cewek di tempatnya sangat mengidolakan dia. Lalu tiba-tiba Bruce dihampiri oleh mobil van berwarna hitam ketika ia sedang bersepeda di dekat rumahnya. Lalu di kota tersebut banyak beredar poster-poster bahwa banyak anak-anak yang menghilang dan tertulis telepon hitam. Saat Fanny dan adiknya ingin berangkat ke sekolah, ia melihat poster Bruce, anak yang sangat populer di kota tersebut, telah menghilang. Dan kita diperlihatkan pertarungan antara dua anak remaja bernama Robin. Anak-anak berantem aja dilatih, bukannya dipisahin. Gokil kota tersebut. Saat di kelas, guru sedang menerangkan pelajaran, tetapi Fanny tidak memperhatikannya. Dia sibuk bermain roket dengan imajinasinya sendiri. Jadi, karena Fanny ini anak yang sangat suka fisika dan terobsesi menciptakan sebuah roket. Di saat bersamaan, adiknya Fanny didatangi dua detektif bernama Detektif Wright dan Detektif Miller. Kedua detektif tersebut mendatangi dengan bermaksud menanyakan atas kasus hilangnya Bruce dan anak-anak yang lain di kota tersebut. Karena setiap mobil van hitam terlihat pasti ada balon hitam dan adik Fanny mengetahuinya. Tetapi saat ditanya oleh detektif, adik Fanny menjawab dia hanya mimpi dan setiap mimpinya akan menjadi kenyataan. Saat pagi hari, Fanny tertidur dan masih memegang roket di tangannya. Tiba-tiba ada suara teriakan dari adiknya. Ternyata ia dipukuli oleh ayahnya karena adanya polisi yang mendatangi tempat kerja ayahnya. Setelah Gwen, adiknya Fanny, diperiksa detektif. Tiba-tiba, saat ia sedang dipukul oleh ayahnya, Gwen mengancam akan menjatuhkan vodka berharga $8 untuk berhenti memukul dirinya. Gwen pun menjatuhkannya, akan tetapi ia malah dipukul lebih banyak dan keras. Anjir bre, psikopat kali bapaknya. Demi vodka, anaknya dibantai. Scene berganti di mana Robin sedang berjalan sendiri. Tiba-tiba ia dihampiri mobil van hitam. Robin pun dibawa oleh penculik tersebut. Dan pada malam harinya, polisi setempat mencari Robin di tengah hutan.
Keesokan harinya, dua detektif itu mendatangi rumah Gwen dan menanyakan tentang kejadian si Robin. Lalu terlihat Fanny yang sedang dipukuli oleh teman-temannya, dan tiba-tiba Gwen datang dan langsung menghajar pembuli tersebut. Gokil, anjir perempuan. Saat di kelas, Fanny didatangi teman wanita yang ia idam-idamkan bernama Donna. Donna membicarakan bahwa Gwen sangat hebat dan berani. Lalu, Fanny dan Gwen pulang bersama, tetapi Gwen menginap di rumah temannya. Jadi, setiap hari Jumat, Gwen menginap di rumah teman yang bernama Susie. Ketika di jalan pulang ke rumah, Fanny bertemu orang yang menaiki mobil hitam. Dan Fanny pun diculik oleh orang tersebut. Setiap orang tersebut beraksi menculik anak-anak, ia akan menerbangkan balon hitam ke udara. Lalu, Fanny dibawa oleh pria bertopeng yang menjadi pelaku penculikan setiap anak di kota tersebut ke sebuah tempat di bawah tanah. Ketika Gwen mengetahui kakaknya diculik, ia pun segera berdoa agar ia mengetahui keberadaannya lewat mimpi. Dan Fanny pun berteriak minta tolong, namun karena ruangan tersebut kedap suara dan di bawah tanah tidak ada satupun yang mendengarnya. Saat ia sedang berpikir untuk melarikan diri, tiba-tiba telepon berbunyi. Ia heran karena kabel telepon tersebut tidak terhubung atau sudah diputus oleh penculik. Saat telepon diangkat, tidak ada yang menjawabnya. Dan telepon pun berbunyi untuk 3 kalinya. Kali ini Fanny memberanikan diri untuk bertanya. Ia pun mengetahui orang yang menelponnya karena orang tersebut pernah bertemu dengannya dan mengatakan bahwa tangannya sangat kuat. Apakah itu Bruce? Ya, itu Bruce, temannya yang kita lihat di awal film saat bermain baseball. Lalu Bruce menyuruh Fanny menggali terowongan di bawah ubin ruangan tersebut. Tiba-tiba, kita diperlihatkan masa kecil Bruce. Ia adalah anak dari keluarga Tionghoa yang menetap di Amerika. Sejak kecil ia dididik oleh ayahnya bermain baseball dan ia tumbuh menjadi anak populer di kota tersebut. Lalu Fanny berteriak minta tolong. Ini tak lain adalah penglihatan mimpi Gwen, adiknya Fanny. Gwen pun pergi keluar untuk mencari kakaknya, dan Fanny pun berusaha menggali lubang yang diberitahui Bruce melewati telepon. Saat Fanny beristirahat dari menggali, ia didatangi oleh penculik dan ia dibawakan makanan. Setelah penculik pergi, pintunya lupa dikunci. Fanny pun ingin melarikan diri. Tiba-tiba, telepon pun berbunyi lagi. Saat Fanny mengangkat teleponnya, dia berbicara dengan Billy, anak pengantar koran yang telah diculik dan tewas. Billy memberitahu bahwa pintu yang tidak dikunci adalah jebakan si penculik. Billy melarangnya untuk pergi ke atas. Akan tetapi, Fanny pun memberanikan diri. Ia naik ke atas, dan benar saja si penculik sudah siap dengan gesper di tangannya. Anjir, jadi keinget masa kecil bre, main bola mager-mager ditungguin emak. Hahaha. Namun Fanny menyadarinya dan ia langsung turun kembali ke ruangan tersebut. Dan scene berpindah di mana Gwen sedang tertidur. Ia melihat Billy di dalam mimpinya, sedang merapikan koran lalu sedang mengantarkan koran bersama anjing kesayangannya. Dan Billy pun diculik oleh orang yang menculik Fanny. Penculiknya pun tak lupa membawa balon hitam di tangannya.
Fanny pun menemukan kabel yang dikatakan Billy. Ia segera mengambilnya. Ia pun segera menggunakan kabel tersebut untuk kabur lewat ventilasi. Namun, sayangnya ia gagal. Kembali ke Gwen, di mana ia sedang berada di rumahnya. Gwen memberanikan diri bertanya kepada ayahnya tentang mimpinya yang sering terjadi kenyataan. Ayahnya pun menjawab bahwa ibunya Gwen sangat mirip dengan dirinya dan mempunyai kelebihan bisa menerawang masa depan lewat mimpi. Semacam indigo lah, tetapi ibunya berakhir dengan bunuh diri. Itu alasannya kenapa ayahnya sangat marah kepada Gwen ketika ia berbicara tentang mimpi-mimpinya Gwen. Lalu Gwen dan ayahnya pergi mengendarai mobil. Mereka berusaha mencari keberadaan Fanny di tengah malam. Dan di saat bersamaan, dua detektif pun mendatangi rumah seseorang warga yang mereka curigai yang bernama Max. Detektif pun menanyakan soal Fanny kepada Max. Scene berganti di mana Fanny terus menggali lubang dengan tangan kosongnya. Saat sedang menggali, penculik pun masuk dan Fanny berpura-pura tertidur. Penculik menanyakan nama akan tetapi Fanny mengaku bahwa ia adalah Taylor. Namun penculik tersebut sudah mengetahuinya sejak awal. Dan tiba-tiba telepon pun berdering kembali. Namun saat ini tidak ada yang menjawab. Telepon dari Fanny. Saat sedang menunggu Fanny keluar, penculik dengan gesper di tangannya, ia pun tertidur. Ia tidak tahu bahwa Fanny sudah mengetahui rencana penculik tersebut. Fanny pun mengeluarkan roket yang ia selalu bawa dan langsung menyalakan lampu yang ada pada roket tersebut. Saat sedang menyoroti dinding sekitar, tiba-tiba mayat anak tersebut menunjuk ke arah telepon hitam tersebut. Fanny pun mengangkat telepon tersebut dan ada seorang anak perempuan yang memberitahu bahwa Fanny harus mengikuti permainan penculik tersebut. Karena penculik tidak bisa memenangkan permainan tersebut. Permainan tersebut dinamakan anak nakal atau disebut bad boys. Fanny harus keluar dari situ dan melawan penculik tersebut. Lalu gadis yang menelpon memberitahu kode gembok pintu tersebut terukir di dinding. Fanny pun menemukan kode tersebut. Lalu Fanny pergi keluar ruangan tersebut dan berniat menghampiri penculiknya. Akan tetapi, penculik yang sedang tertidur di bangku yang biasa ia gunakan untuk menunggu korbannya keluar. Di saat itulah Fanny berhasil membuka gembok yang diberitahu kode oleh anak perempuan yang menelpon tadi. Fanny pun berhasil kabur, akan tetapi penculik terbangun dan mengejarnya. Dan penculik berhasil menangkapnya, dan ia pun dibawa kembali ke ruangan semula. Saat Fanny terbangun dari tidurnya, ia langsung mendapatkan telepon lagi. Dan yang menelpon adalah orang yang sering membulinya dulu. Lalu Gwen teringat dengan ingatan Finance, anak pembuli tersebut. Ia melihat di mana nomor rumah yang dijadikan tempat saat ia diculik dulu. Fanny pun langsung membobol tembok tersebut dan ia menemukan setumpuk daging di dalam freezer. Dan tak lain adalah daging manusia. Anjir bre. Di saat itulah Fanny merasakan takut sehingga membuat dia menangis. Saat sedang menangis, telepon pun berdering kembali. Ia adalah Robin, sahabat Fanny. Robin pun menjelaskan bahwa Fanny harus mengalahkan penculik tersebut dengan mengisi gagang telepon dengan tanah. Lalu, Gwen yang sedang berusaha mencari keberadaan kakaknya, ia mengayuh sepedanya di tengah hujan deras.
dan tersengaja ia menemukan rumah dengan nomor 7741, rumah di mana Fanny berada. Gwen pun langsung menelpon kepolisian setempat. Di saat bersamaan, Max yang sedang asik menghisap anuan memperhatikan peta dan ia menyadari sesuatu. Detektif yang ditelepon Gwen pun langsung segera menuju lokasi. Dan pada akhirnya Max menelusuri rumahnya. Ia menuju basement di bawah rumahnya. Namun di saat Max ingin menyelamatkannya, tiba-tiba trot! Psikopat pun datang dan membunuh adiknya sendiri. Namun nyawa Fanny dalam bahaya karena ia akan dibunuh oleh psikopat dengan kampak dan anjing besarnya bernama Samson. Gak kebayang bre, bocah kecil lawan bapak pas anjing, debat lagi. Namun di saat polisi berhasil masuk ke rumah tersebut, mereka tidak menemukan ruangan bawah tanahnya. Dan terjadi perkelahian antara Fanny dengan psikopat tersebut. Namun, jebakan yang dibuat Fanny berhasil membuat psikopat kewalahan sehingga kakinya patah. Fanny langsung menghajarnya sehingga topinya terlepas. Psikopat pun ketakutan akan identitasnya. Pas Fanny ingin membunuhnya dengan melilitkan kabel telepon pun berdering, membuat psikopat terheran-heran karena ia baru sadar teleponnya tersambung. Saat itu juga anak-anak korban penculikan yang telah tewas dan dagingnya dijadikan makanan mengatakan bahwa sampai bertemu di neraka. Haram jadah, lebok. Di akhir film kita diperlihatkan polisi berhasil menemukan kuburan anak-anak yang hilang dan Fanny berhasil keluar dari rumah. Akan tetapi ternyata rumah yang dijadikan tempat penyekapan berada di seberang rumah yang didobrak oleh polisi. Karena psikopat mempunyai 2 rumah. Oke guys, gimana filmnya? Bikin mikir guys, karena ini film penuh teka-teki kalau nonton aslinya. Jika kalian ingin menontonnya lebih detail, judul filmnya gue taruh di link deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, agar gue semangat bikin konten-konten video selanjutnya bre. Dan jika kalian mempunyai referensi film yang mana gue pengen bahas, tolong tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.